Nah, anak-anak, tujuan dari tata kamera dan tata cahaya film ini adalah pertama, peserta didik mampu menerapkan prosedur pengoperasian kamera dan peralatan pendukung kamera atau yang kita sebut kamera support sesuai SOP, dan yang kedua adalah peserta didik mampu menerapkan prosedur pengoperasian peralatan tata cahaya film. Anak-anak, pernahkah kalian merasa merinding, tegang, atau sedih saat menonton film? Tahukah kalian kalau emosi itu bukan hanya dari akting, tapi juga dari bagaimana film itu direkam? Nah, anak-anak, di video ini, kita akan membongkar rahasianya. Kita akan belajar dua pilar utama dalam perfilman, yaitu tata kamera dan tata cahaya. Siap untuk menguasai bahasa visual film? Dalam dunia kamera, ada konsep paling dasar yang disebut segitiga exposure. Tiga elemen ini bekerja sama untuk menghasilkan gambar yang ideal. Yang pertama, aperture atau diafragma. Aperture ini seperti pupil mata kita. Semakin besar bukaannya, f-stop kecil, semakin banyak cahaya masuk. Hasilnya, latar belakang bisa terlihat buram atau yang kita kenal sebagai efek bokeh. Cocok sekali untuk memfokuskan fokus kita pada emosi karakter. Kedua, shutter speed atau kecepatan rana. Shutter speed mengatur seberapa cepat kelopak mata kamera terbuka dan menutup. Kalau cepat, gerakan bisa dibekukan. Kalau lambat, kita bisa menciptakan efek buram yang keren, seperti mobil yang melaju kencang. Yang ketiga, ISO. ISO itu sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi angkanya, semakin sensitif, jadi bagus untuk tempat gelap. Tapi hati-hati, ISO yang terlalu tinggi bisa bikin gambar jadi berbintik-bintik. Kalian bisa mencoba simulasi kamera SIM untuk mengatur keseimbangan antara ISO, diafragma, dan shutter speed-nya. Silahkan scan barcode ini. Kamera angle adalah istilah dalam sinematografi dan videografi yang merujuk pada posisi atau sudut penempatan kamera relatif terhadap subjek. Pemilihan sudut kamera bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan alat naratif dan psikologis yang sangat kuat. Sudut pengambilan gambar secara langsung memengaruhi persepsi penonton terhadap subjek, suasana adegan, dan pesan yang ingin disampaikan. Eye level angle, sudut normal. Kamera diletakkan sejajar dengan mata subjek. Makna psikologis, sudut yang paling netral dan jujur. Menciptakan rasa realisme, keakraban, dan kesetaraan, seolah penonton berada di tempat yang sama dengan subjek. Low angle, sudut rendah. Kamera diletakkan lebih rendah dari mata subjek dan diarahkan ke atas. Subjek terlihat lebih besar, dominan, kuat, heroik, agung, atau mengancam. Sering digunakan dalam film aksi atau film yang ingin menekankan kekuasaan karakter. High angle atau sudut tinggi. Kamera diletakkan lebih tinggi dari mata subjek dan diarahkan ke bawah, membuat subjek terlihat lebih kecil, lemah, tidak berdaya, tertindas, atau inferior. Kadang digunakan untuk menampilkan latar belakang yang lebih luas di sekitar subjek. Frog eye angle, posisi kamera sangat rendah, sejajar atau hampir menyentuh tanah, lantai, tetapi diarahkan ke atas, mirip mata katak. Makna psikologis, memberikan kesan ketinggian ekstrim pada subjek dan menekankan kemegahan subjek dari perspektif yang sangat rendah, lebih intens daripada low angle. Bird's eye view, aerial shot, kamera diletakkan sangat tinggi, hampir tegak lurus, 90 derajat,
langsung di atas subjek atau lokasi, seperti pandangan mata burung. Makna psikologis, memberikan perspektif skala besar. Membuat subjek terlihat sangat kecil dan tidak berarti di tengah lingkungan yang luas, sering digunakan sebagai establishing shot dramatis. Pergerakan kamera, kamera movement, adalah elemen sinematografi yang sangat kuat dan memiliki pengaruh signifikan terhadap cara penonton menerima dan memahami sebuah film. Pengaruhnya mencakup aspek narasi, emosi, dan teknis. Dolly-in untuk menunjukkan pergerakan kamera menggunakan equipment dolly untuk mengekspresikan rasa ketegangan, intensitas, fokus pada ekspresi wajah, atau keintiman dengan subjek. Dolly out untuk menunjukkan isolasi, kesendirian, kekecewaan, atau pelepasan ketegangan dengan mengungkapkan lingkungan yang lebih luas. Dolly zoom menggabungkan dolly yang bergerak dengan zoom yang berlawanan. Efek ini menciptakan disorientasi, mual, atau syok mendalam. Handed untuk menunjukkan rasa urgensi, realisme, kekacauan, ketakutan, atau ketidakstabilan emosional karakter. Panning dan tilting digunakan untuk mengikuti pergerakan subjek atau mengungkapkan kejutan. Misalnya, kameramen pan ke kanan dan tiba-tiba menunjukkan musuh yang tersembunyi. Ini mengarahkan pandangan penonton. Tracking shot, mengikuti, membuat penonton merasakan keterlibatan langsung dalam adegan, seolah-olah mereka berjalan bersama karakter. Gerakan ini mempertahankan subjek di dalam frame dan menjadi pusat perhatian. Jenis shot adalah istilah dalam sinematografi dan videografi yang merujuk pada seberapa dekat kamera dengan subjek dan seberapa besar subjek ditampilkan di dalam frame, bingkai. Pemilihan jenis shot ini sangat penting karena dalam sinematografi sebuah kamera mewakili mata penonton serta akan memengaruhi informasi visual yang diterima penonton, sekaligus menentukan fokus, emosi, dan suasana dalam sebuah adegan. Nah, anak-anak sekarang, kita beralih ke tata cahaya. Ada teknik paling dasar tapi paling penting, yaitu 3-point lighting atau 3 titik cahaya. Berikut adalah skema penempatan cahaya 3-point lighting, yaitu 1. Key light atau yang biasa kita sebut sebagai cahaya utama. 2. Fill light atau yang kita sebut sebagai pengisi cahaya dan yang ke-3. Backlight yaitu cahaya yang diletakkan di bagian belakang objek. Key light atau disebut juga cahaya utama. Key light ini adalah sumber cahaya terkuat. Gunanya untuk menerangi subjek kita dan memberikan dimensi. Biasanya ini merupakan cahaya yang paling terang dan kuat di antara pencahayaan yang lain. Selanjutnya fill light atau disebut juga cahaya pengisi. Fill light biasanya digunakan untuk mengisi bayangan yang terlalu gelap dari key light, supaya detail wajah tetap terlihat. Intinya, fill light membuat bayangan menjadi lebih lembut. Terakhir backlight atau disebut juga cahaya di belakang objek. Backlight ini diletakkan di belakang subjek. Fungsinya untuk memisahkan subjek dari latar belakangnya, supaya terlihat lebih menonjol dan punya efek 3D. Untuk mempelajari dan mensimulasikan pengaturan 3-point lighting kamera, kalian bisa membuka Virtual Lighting Studio dengan men-scan barcode ini. Anak-anak sekalian, kalau tadi kita belajar tentang fungsi dasar 3-point lighting atau 3 titik cahaya, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih seru, yaitu mood warna. Pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan mood warna. Mood warna merupakan suasana atau perasaan yang muncul dari penggunaan warna tertentu dalam teknik pencahayaan. Warna cahaya bisa memengaruhi emosi penonton, bahkan sebelum adegan benar-benar dimulai. Jadi, melalui pemilihan warna yang tepat,
kita bisa mengajak penonton merasakan sesuatu tanpa harus menjelaskannya dengan kalimat. Pertama, kita mulai dari yang paling sering dipakai dalam film, yaitu adalah suasana hangat. Cahaya warna hangat seperti kuning atau oranye biasanya bikin suasana terasa nyaman, akrab, atau romantis. Kalian bisa pakai ini untuk adegan sore hari, momen bahagia, atau pertemuan yang penuh kehangatan. Kalau yang tadi terasa hangat dan akrab, sekarang kita ubah suasananya jadi kebalikannya, yaitu dingin dan tenang. Nah, warna biru atau putih dingin sering dipakai buat menunjukkan kesepian, malam hari, atau suasana misterius. Kalian bisa lihat sendiri, moodnya langsung berubah total. Dan sekarang, kita coba sesuatu yang lebih berani, permainan warna kontras buat suasana yang dramatis. Kalau kalian mau efek dramatis atau konflik batin, coba kombinasikan warna kontras. Misalnya merah atau biru, itu bisa kasih kesan tegang, berani, bahkan emosional banget. Intinya, warna cahaya bisa bantu memperkuat pesan emosi dari adegan yang kalian buat. Jadi, kalian bisa lihat, tata kamera dan tata cahaya itu seperti sepasang sahabat. Kamera merekam cerita, sementara cahaya memberikan emosi. Dengan menguasai keduanya, kalian bisa membuat film yang tidak hanya bagus, tapi juga punya jiwa. Sekarang giliran kalian, coba praktikkan dengan ponsel atau kamera apapun yang kalian punya. Unggah karya kalian dan tag kami